Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, saya kali ini ingin sharing tentang praktik mengajar menggunakan model problem based learning. Pada materi APBN untuk mata pelajaran ekonomi di SMA kelas 11. Submaterinya postur APBN, keseimbangan primer, dan jenis anggaran. Kali ini kompetensi dasarnya menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi untuk 3.6-nya dan untuk pengetahuannya dan untuk keterampilannya menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Ini saya beri silang karena pada pertemuan ini saya tidak akan melakukan KD keterampilan yang ini ya. Jadi hanya pada KD pengetahuan saja. Indikator pencapaian kompetensinya ini kan KD-nya 3.6 menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Karena kata kerjanya menganalisis ini masuk kategori C4. C4 itu setara dengan gitu ya beberapa kata kerja yang seperti ditampilkan ada mendiferensiasikan, memerinci, memecahkan, dan seterusnya. Sehingga saya coba membuat indikator pencapaian kompetensinya. Pertama, 3.6.1 itu menelaah perbedaan APBN dan APBD. Menelaah adalah salah satu IPK dari C4, begitu. Nah, kemudian yang kedua mengaitkan APBN dan utang negara. Mengaitkan juga merupakan bagian dari menganalisis ya. Jadi dia masuk ke dalam C4, mengaitkan, kemudian yang ketiganya menganalisis postur APBN, yang keempatnya menganalisis keseimbangan primer, kelimanya menguraikan jenis-jenis anggaran. Nah, jadi IPK ini semua adalah C4, begitu. Jadi saya tidak masuk ke C di bawahnya atau C di atasnya. Kemudian pertemuan kali ini hanya akan membahas 3 IPK. Yang pertama menganalisis postur APBN, yang kedua menganalisis keseimbangan primer, dan yang ketiga menguraikan jenis-jenis anggaran. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan proses belajar menggunakan model problem based learning, siswa diharapkan memiliki rasa ingin tahu dan meningkat motivasi belajarnya, dapat menganalisis postur APBN dan keseimbangan primer, serta menguraikan jenis-jenis anggaran dengan tepat. Bagaimana jika kita mengajar dengan model problem based learning? Nah, sekarang kita mau mencoba mengajarnya bagaimana gitu ya. Tentu kita harus paham dulu bahwa problem based learning itu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal ya. Jadi kita cari dulu masalahnya. Tujuannya untuk melatih keterampilan penalaran ilmiah siswa sehingga mereka dapat berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi, melek informasi, terampil dalam mengatur diri, dan bisa selalu belajar. Jadi ada beberapa bagian di mana dalam pertemuan ini anak-anak akan melakukan pembelajaran sehingga mereka dituntut untuk berpikir kritis, tingkat tinggi, kemudian melek informasi, dan seterusnya. Seperti yang saya tulis di sini. Kita mengenal beberapa fasenya. Tentu yang pertama memberikan orientasi tentang permasalahan kepada siswa. Jadi pertama guru membahas tujuan pembelajaran, mendeskripsikan berbagai kebutuhan logistik penting dan memotivasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah.
Disampaikanlah tadi ya tujuan pembelajarannya. PBL merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata. Nah, masalah dunia nyata ini karena berhubungan dengan APBN, saya akan menampilkan dunia nyata dalam APBN sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. Nah, di sini ada masalah, kemudian mereka dituntut berpikir kritis sekaligus mereka memecahkan masalah dan mencari tahu, begitu ya, mencari tahu pengetahuan dan konsep sesuai dengan materi kita hari ini. Tentunya guru harus memunculkan masalah yang akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa, sehingga mereka tertarik untuk menyelidiki masalah tersebut. Pastikan setiap anggota paham berbagai istilah serta konsep yang ada dalam masalah. Sebagai guru, kita juga berperan sebagai pemberi motivasi agar mereka terlibat langsung dalam pemecahan masalah. Lebih mudah memang ketika mereka kita ada ya dengan mereka di kelas begitu, jadi kita bisa melihat bagaimana proses langsung mereka berdiskusi dan memecahkan masalah begitu ya. Tetapi bukan tidak mungkin ini dilaksanakan secara online. Seperti misalnya pada saat pandemi. Nah, tujuan pembelajaran ini disampaikan kepada siswa, jadi agar mereka memahami kita hari ini mau dibawa kemana, mau melakukan apa, dan harus dapat apa. Ini contoh masalah yang saya berikan kepada anak-anak. Pertama, apakah postur APBN setiap tahun sama? Berikan penjelasan. Nah, mereka akan belajar tentang postur APBN dan saya tidak menjelaskan dulu apa itu postur APBN, tetapi pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mengenal APBN itu apa, gitu. Kemudian hari ini mereka akan mencari tahu sendiri tentang postur APBN. Secara tidak langsung ketika saya bertanya apakah postur APBN setiap tahun sama, mereka tentu akan melihat ya postur APBN itu isinya apa dan membandingkan apakah setiap tahun sama. Juga mencari alasan kenapa postur APBN setiap tahun sama atau tidak begitu. Nah, yang kedua, anak diminta untuk mencari informasi tentang postur APBN tahun 2022, 21 dan 20. Pada tahap mencari ini mereka akan searching gitu ya, sehingga kegiatan melek informasinya harus terjadi. Yang ketiga, apa perbedaan postur APBN pada tahun-tahun tersebut? Nah, ini anak-anak sudah mulai menganalisis postur APBN, perbedaannya ada di mana. Begitu, sehingga mereka bisa menjelaskan atau memberikan penekanan pada jawaban nomor 1. Yang keempat, saya akan meminta anak menjelaskan arti keseimbangan primer dan kemudian di dalam postur itu mereka menjelaskan juga bagaimana keseimbangan primer terjadi. Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan anggaran surplus, defisit, dan seimbang? Ini mereka akan menelaah di dalam postur APBN itu terjadi anggaran surplus, defisit, dan seimbang itu karena apa. Fase kedua, mengorganisasikan siswa untuk meneliti. Di sini guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan permasalahan. Jadi kita membantu anak-anak mencari informasi sebanyak-banyaknya. Meskipun kemampuan individual dituntut bagi setiap siswa, tetapi dalam proses belajar dalam PBL, mereka belajar dalam kelompok ya untuk memahami persoalan yang dihadapi. Kemudian mereka belajar secara individu untuk memperoleh informasi. Jadi digabung kegiatan individu dan kelompoknya itu memang dua-duanya diperlukan.
Setiap anggota dalam kelompok akan menyampaikan informasi yang sudah dimiliki perihal masalah yang ada, kemudian akan terjadi diskusi untuk membahas informasi faktual dan juga informasi yang dimiliki. Nah, disinilah brainstorming dilakukan. Peran guru membantu mereka untuk mengorganisasikan tugas belajar yang relevan dengan masalah, terutama agar mereka tidak meluas kemana-mana atau terlalu sempit memahami masalah dan mencari pemecahan masalah yang ada. Fase 3 membantu investigasi mandiri dan berkelompok. Guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang tepat, melaksanakan eksperimen dan mencari penjelasan dan solusinya. Pada saat siswa melakukan penyelidikan, maka siswa menggunakan tahapan berpikir kritis untuk menyelidiki masalah, menganalisis berdasarkan bukti, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada PBL dibutuhkan penelitian mengenai masalah sehingga penyelesaian yang diberikan benar-benar melalui proses. Guru mendorong mereka dalam mengumpulkan informasi yang relevan, melaksanakan eksperimen, hingga mendapat insight dalam pemecahan masalah. Pada fase 4, mengembangkan dan mempresentasikan artefak. Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan artefak-artefak yang tepat seperti laporan, rekaman video, dan model-model yang membantu mereka untuk menyampaikannya kepada orang lain. Kelompok 2 sudah mendapatkan postur tahun berapa aja? 2020, 2021, 2022. Bisa dijelaskan perbedaannya? Perbedaannya poster APBN pada tahun tersebut adalah belanja negara lebih besar dari pendapatan negara. Oke, belanja negara lebih besar dari pendapatan negara. Ya, itu hasil dari analisis kalian nomor 2 dan 3 ya. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Postur tahun berapakah yang kalian temukan? Postur tahun 2020 sama 2021. Oke, ada perbedaannya nggak? Ada. Apa, Mas? Ini kan gambaran postur ya, 2020-2021. Ini bisa terlihat dengan kasat mata bedanya ada di mana. Begitu kan? Coba lihat, bandingkan pendapatan negara dan belanja negara. Lebih besar mana, Mas? Tahun berapa? Besaran belanja negara. Tahun? Tahunnya 2020. 2021. 2021 lebih besar ya dibandingkan tahun 2020. Oke ya. Kita lihat ke ini APBN-nya tahun 2022. Ini posturnya. Tadi yang teman kalian kelompok 1 dan 2 menemukan postur RAPBN. Kalau ini postur APBN. Ya, anak-anak nih. Jadi kalau kita bisa membandingkan pendapatan tiap tahun dari postur tersebut, belanja tiap tahun dari postur tersebut.